Baik, sekarang kita akan membahas tentang fungsi statistik. Ya, banyak fungsi statistik yang bisa digunakan di Excel. Kita lihat di sini, statistical. Nah, di sini ada banyak fungsi yang bisa kita gunakan. Average, dan seterusnya, tapi tidak semua ini kita bahas. Oke. Nah, di sini yang akan kita bahas hanya ini saja. Ya, ada average, max, min, count, conta, countif, countblank, mode. Average digunakan untuk menghitung nilai rata-rata. Max menghitung nilai terbesar. Min menghasilkan nilai terkecil. Count menghitung jumlah sel yang berisi angka. Conta menghasilkan jumlah data dalam range yang berbeda kolom berisi teks atau huruf. Ya, conta ini yang berisi huruf. Countif menghasilkan jumlah data dalam range menurut kriteria. Countblank menghitung jumlah sel yang kosong. Kemudian mode untuk mencari populasi terbanyak dalam suatu range. Oke. Sekarang kita lanjut, di sini ada contohnya. Nah, Ibu sudah menyiapkan contoh. Di sini misalnya hasil ujian nasional kursus LPK Desta. Ya, di sini ada nama mahasiswa. Pilihan kursusnya ada komputer, bahasa Inggris, akuntansi. Kemudian ada nilai teori, nilai praktek. Ya, nah di sini yang akan kita cari ada jumlah, ada rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, dan seterusnya. Oke, kita mulai dari jumlah. Jumlah, ya, ini di pertemuan yang kemarin kita gunakan sum atau kita gunakan tanda plus. Ya, sum, ketemu jumlah nilainya, tinggal kita tarik rumusnya, kemudian rata-rata. Rata-rata kita bisa gunakan auto sum di sini. Kita cari average. Nah, average rata-rata hanya nilai praktek dan teori. H6 sampai I6. Enter, ketemu. Rata-ratanya Fadil 85. Div, karena di sini tidak ada isinya. Ini kalau sebentar. Ya. Oke, ini kalau kita isi 0. Nah, begitu ada angkanya di sini akan muncul angkanya. Jadi div karena tidak ada angkanya. Oke. Kemudian mencari nilai tertinggi menggunakan max. Kita cari nilai tertinggi untuk teori. Tertingginya 90. Untuk praktek kita tinggal copy saja rumusnya. Sama. Nilai terendah min dari H6 sampai H10. Rendahnya 70 untuk teori. Prakteknya kita tarik saja. Nah, sama 70. Kemudian populasi terbanyak. Populasi terbanyak menggunakan apa? Ya, populasi terbanyak atau yang sering muncul. Tadi menggunakan fungsi mode. Sama, kita plot range-nya. Nah, ketemu
Nilai terbanyaknya adalah 80 untuk teori. Untuk prakteknya kita lihat, 90, ya kan? Di sini ada 90-nya 2, 80, 70. Sedangkan untuk teori 80-nya ada 2, 70, 90. Kemudian mencari jumlah siswa yang mengikuti ujian menggunakan fungsi count. Ya, nah di sini kita ketik count. Nah, mana yang mau kita hitung? Jumlah siswa. Jumlah siswa yang mengikuti ujian, tentunya jumlah siswa yang memiliki nilai. Nah, kita ambil saja nilai teori. Oke, jumlah siswa yang mengikuti nilai ujian ada 4 anak. Ya. Siswa yang tidak mempunyai nilai, berarti kita cari ini yang tidak mempunyai nilai, otomatis di nilainya sini kosong, tidak ada nilainya. Kita menggunakan count blank. Count blank range-nya. Ya. Nah, temu ada 1 anak yang tidak mempunyai nilai teori dan 1 anak tidak mempunyai nilai praktek. Kemudian jumlah peserta komputer. Ya, jumlah peserta yang memilih untuk kursus komputer. Kita gunakan count if range. Range-nya di sini adalah range yang berisi pilihan kursusnya. Nah, G6 sampai G10. Kemudian kriterianya apa? Komputer. Kita bisa klik di sini komputer atau menuliskan di sini komputer. Ya. Nah, kalau kita memasukkan rumus, kemudian di sini ada teks yang kita masukkan, maka diberi tanda petik. Ya. Tanda petik di sini menandakan kalau itu berupa teks. Nah, komputer ada 2. Kemudian yang kedua, jumlah peserta bahasa Inggris. Sama, count if. Range-nya, kemudian kriterianya, enter. Bahasa Inggris juga ada 2. Kemudian yang terakhir, jumlah peserta akuntansi. Range-nya, kemudian klik akuntansi. 1. Oke. Ya, nah, di sini kemarin kita sudah mempelajari tentang sum if. Apa bedanya count if dengan sum if? Kalau count itu menghitung banyaknya. Ya, ada berapa banyak yang mengikuti? Ini misalnya peserta komputer. Kemudian bahasa Inggris, akuntansi. Kalau sum if itu jumlahnya. Ya, jadi yang dihitung jumlahnya. Kalau ini banyaknya, yang kalau sum itu jumlahnya. Ya, itu bedanya. Oke, semoga untuk fungsi statistik bisa kalian pahami.